Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, kekasih-kekasih Tuhan. Pada pagi hari ini, hari yang istimewa, kita mau beribadah, kita mau menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, melalui doa, dan perenungan firman Tuhan. Dan di hari ini adalah hari raya kita, di mana kita mau memperingati Roh Kudus Tuhan dicurahkan bagi setiap kita yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan pujian berikut, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini.
Puji nama Tuhan. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk menthabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ingatlah senantiasa bahwa pertolongan kita datang di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah hari yang indah, hari yang luar biasa bagi kita. Kita boleh memperingati Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Dan gereja mulai bertumbuh atau gereja mulai berdiri. Kita mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan menjadi pembimbing, pembela kita yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita membaca nubuatan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Yoel 2 ayat 28 sampai 32, di mana Roh Kudus sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 32. Saya akan membacakan. Sesudah itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi-mimpi, dan orang-orang mudamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Pada hari-hari itu aku juga akan mencurahkan rohku atas para hamba laki-laki dan perempuan. Aku akan memperlihatkan tanda-tanda ajaib di surga dan di bumi, darah dan api, serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan, sebagaimana Yahweh firmankan. Begitu pula yang tersisa, yaitu mereka yang sedang dipanggil oleh Yahweh. Puji nama Tuhan. Jika Roh Kudus Tuhan dicurahkan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan melakukan tanda-tanda ajaib. Anak-anak orang benar, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan diberikan karunia-karunia, diberikan mimpi-mimpi, diberikan segala sesuatu
oleh Tuhan, yang diperlukan oleh orang percaya, oleh anak-anak Tuhan untuk bernubuat, untuk menyatakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus dan senantiasa hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya Tuhan bekerja dengan leluasa, dengan luar biasa di dalam dan melalui hidup kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan untuk mempersiapkan diri, mari kita kembali bersama-sama menaikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
Puji nama Tuhan. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan. Mari jemaat kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, dan mengkhususkan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengingat Tuhan, untuk memperhatikan pengajaran-pengajaran dari firman-Mu. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan fokus yang benar, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi fokus kepada Engkau, terfokus kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Ya Tuhan, berkatilah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan. Amin. Ya, shalom semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, ya, masih di seputar kedatangan Roh Kudus. Ya, masih di seputar kedatangan Roh Kudus, dan tema firman Tuhan pada pagi ini, Roh Kudus adalah penolong kita. Ya, Roh Kudus adalah penolong kita. Nah, di dalam Alkitab, ya, kita melihat ada 5 karakteristik dari Roh Kudus sebagai penolong. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia mengaruniakan Roh Kudus kepada semua orang percaya. Ya, dia menjanjikan bahwa setelah dia naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus, ya, bersama dengan Bapa. Ya, dia akan mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri semua orang percaya. Nah, Roh Kudus itu dia katakan sebagai penolong, ya, itu sebagai penolong. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata parakletos, ya, itu parakletos. Roh Kudus itu adalah penolong, dan sebagai penolong, Roh Kudus itu ada 5 karakteristiknya yang bisa kita lihat, ya, di dalam Alkitab. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu dia adalah sosok penolong yang penuh dengan kasih. Ya, dia sosok yang penuh dengan kasih. Kemudian yang kedua, dia itu adalah penolong yang setia. Ya, itu penolong yang setia. Dalam dunia ini banyak, ya, orang-orang yang kita anggap, ya, itu sebagai penolong, ya, atau bisa menjadi penolong kita. Tetapi sering sekali yang terjadi adalah mereka tidak setia. Nah, itu berbeda dengan Roh Kudus. Ya, dia adalah penolong yang senantiasa setia kepada kita. Kemudian dia juga adalah penolong yang penuh dengan hikmat, ya, penolong yang penuh dengan hikmat, ya, penolong yang bijaksana. Ya, ini kadang-kadang itu ada orang-orang justru dia terjerumus oleh orang-orang yang dia berharap akan menjadi penolongnya, tetapi justru menjerumuskannya. Ya kan, misalnya kita ingat kasus itu Mario Dandi, ya, dengan Saint Lucas itu, ya. Jadi Mario Dandi itu sampai kemudian itu memukuli, ya, si David Ozora itu, ya, sampai babak belur seperti itu, sampai hilang kesadaran, ya. Itu salah satu juga oleh karena si Mario Dandi ini berteman dengan Saint Lucas, ya, dan kita lihat Saint Lucas ini dia sebagai temannya Mario Dandi, ya, dia justru ngomporin begitu, ya. Ya, bukannya dia berusaha mencegah, ya, bagaimana supaya kejadian penganiayaan itu tidak terjadi, tapi justru dia mengompori. Nah, itu berbeda dengan Roh Kudus, ya. Kalau kita bergantung kepada dia dan dia menjadi penolong kita, maka itu pemikiran kita, ya, juga tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang penuh dengan perhitungan, ya, penuh dengan hikmat. Ya, di dalam dunia ini kita lihat
begitu banyak orang hidupnya jadi kacau balau, ya hidupnya jadi susah, ya oleh karena apa? Karena tidak memiliki penolong yang bijaksana. Kemudian yang keempat, ya Roh Kudus itu penolong yang aktif, ya dia bukan sosok yang pasif, ya yang membiarkan kita sendirian untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, ya atau menjalankan aktivitas kita, tidak, tetapi dia adalah sosok yang aktif, ya dia adalah sosok yang aktif, ya di dalam menolong kita. Kemudian yang kelima, dia juga adalah sosok penolong yang selalu hadir, ya dia ini selalu hadir di dalam kehidupan. Nah, kita membaca Yohanes 14 ayat 26. Ya, di sini dikatakan, ya ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya kepada para murid. Ya, di dalam Yohanes itu, kalau kita perhatikan Yohanes 14 itu, ya Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan meninggalkan para murid. Ya, sehingga mereka merasa gelisah. Ya, itu mereka merasa gelisah, mereka merasa gentar. Tetapi di dalam Yohanes 14 juga Tuhan Yesus menjanjikan ya bahwa dia akan pergi kepada Bapa, tetapi ya dia akan mengutus Roh Kudus. Ya, yang di sini dia menyebutnya sebagai penghibur, ya comforter. Ya, Roh Kudus itu dia dikenal sebagai sosok penghibur. Namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian diulang lagi oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ya, Tuhan Yesus berkata, namun jika Roh kebenaran, ya, itu sebelumnya dia digelari sebagai penghibur. Nah, di dalam bagian ini dia digelari sebagai Roh kebenaran, the Spirit of truthfulness. Ya, namun jika Roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya. Dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kemudian Roh Kudus juga datang, ya diutus untuk apa? Untuk memuliakan Kristus, ya memuliakan pekerjaan Kristus, memuliakan pekerjaan Tuhan, ya memuliakan pekerjaan Tuhan Sang Trinitas. Dia akan memuliakan aku karena dia akan menerima daripadaku dan akan memberitakannya kepadamu. Ya, jadi ini adalah dua perkataan Yesus yang dicatat di dalam Yohanes 14 dan 16 mengenai kedatangan Roh Kudus. Ya, mengapa Roh Kudus itu datang? Ya, dia datang untuk menolong setiap orang percaya. Nah, yang pertama, saudara. Yang pertama, Roh Kudus adalah penolong yang pengasih. Roh Kudus adalah sosok penolong yang pengasih. Ya, di dalam hidup kita ini pasti ini kita pernah ya mengalami ya masalah, ya. Mengenai masalah, ya, mengalami kesusahan, ya, dan membutuhkan seorang penolong yang mau mengerti. Saya 2 minggu ini ya, saya diundang oleh satu jemaat ya, itu mereka majelis dari satu gereja di Gunung Kidul, ya, dan mereka menceritakan betapa mereka sangat-sangat kesulitan sekali sekarang ya. Mengapa? Karena mereka itu terlilit dengan hutang bank. Ya, mereka dililit oleh hutang bank sehingga bahkan kalau rumahnya pun dijual, tanahnya semua dijual itu tidak cukup untuk membayar hutangnya. Ya, dan mereka terus-menerus dikejar oleh debt collector ya. Jadi bank itu kalau biasa itu kan kalau mereka sudah tidak bisa menagih dari nasabah ya hutangnya itu,
Maka kemudian mereka menyerahkan kepada debt collector, dan debt collector itu terus tiap hari menelepon. Ya, tiap hari menelepon, tiap hari mengintimidasi, ya, sehingga mereka begitu stres sekali. Ya, mereka begitu stres sekali, kemudian curhat kepada saya, ya, lalu minta tolong saya, Pak, ini tolonglah saya dibelikan ini apa tanah saya tolong dibeli atau saya dipinjamkan uang, ya. Nah, jadi mereka begitu begitu mengalami kesulitan, ya, dan sepertinya ya di depan itu ada jalan buntu. Nah, saudara, dalam hidup kita, ya, mungkin kita pernah mengalami seperti itu, ya, mengalami jalan buntu, kita nggak tahu lagi, ya, kita tidak tahu, ya, dan itu kita merasa bahwa tidak ada yang mengasihi kita, tidak ada yang memperdulikan kita. Nah, Roh Kudus itu adalah penolong yang penuh dengan kasih. Ya, dia mengasihi kita, dia menerima kita apa adanya. Ya, dia menerima kita apa adanya. Meskipun seorang itu sudah melakukan kesalahan yang begitu hebat, ya, melakukan kebodohan yang begitu hebat, ya, tetapi Roh Kudus ini adalah sosok penolong yang pengasih. Ya, dia adalah Tuhan sendiri. Ya, dan Tuhan itu, ya, di dalam Alkitab dia disebut sebagai apa? Dia dikenal sebagai Bapa kita, bukan? Ya, dia dikenal sebagai Bapa kita. Dan seorang Bapa yang baik, ya, sebesar apapun kesalahan anaknya, dia akan tetap, ya, melihat anaknya itu adalah anaknya. Dia tetap menyambut anaknya itu, ya, karena dia mengasihi anaknya. Ya, kadang-kadang kita, ya, itu bisa jadi dalam hidup kita nggak mengerti, ya. Ini kok misalnya, ya, ini sebetulnya adalah anak yang cukup baik. Tapi kita punya saudara misalnya, ya, yang selalu bikin susah orang tua, ya, selalu bikin susah ayah kita misalnya, ya, itu selalu membuat, ya, itu keluarga itu dalam tekanan, ya. Lalu kemudian kita terheran-heran melihat, ya, ini kenapa kok ayah saya kok tetap saja begitu, ya, dia tetap mengasihi ini saudara saya yang sudah melakukan yang, ya, yang buruk seperti itu, ya. Nah, itu ayah manusia, saudara, ya, itu ayah manusia. Nah, Tuhan punya karakter yang sempurna, ya, dan dia memberikan Roh Kudus, ya, sebagai penolong yang mengasihi kita secara terus-menerus, ya. Roh Tuhan itu adalah roh yang penuh kasih, ya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas, ya, tidak terukur. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Ya, dan itu juga digambarkan dengan bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan. Ya, dia adalah penolong yang mengasihi kita. Elohim Bapa mengutus anak untuk menebus kita. Anak mengirimkan atau mengutus Roh untuk membantu kita. Semua ini dilakukan karena Tuhan mengasihi Anda. Roh Kudus adalah penolong yang penuh. Ya, Roh Kudus itu adalah penolong yang penuh kasih. Nah, apa implikasi bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang penuh kasih? Implikasinya adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki kasih di dalam diri. Ya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia memiliki kasih di dalam diri. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki kasih di dalam diri kita? Apakah orang-orang di sekitar kita? Apakah suami kita, istri kita, anak-anak kita? Ya, apakah tetangga kita? Ya, apakah kolega di tempat kerja? Melihat kita sebagai sosok yang penuh dengan kasih. Ya, atau mereka melihat kita sebagai sosok yang, ya, yang penuh dengan aturan. Ya, itu sosok yang kaku misalnya.
atau seorang yang kerjanya marah-marah saja, ya. Ya, itu minggu lalu saya di Thailand, kemudian kami di itu night market, kemudian itu ke toilet, ya itu yang menjaga toilet ada seorang itu perempuan usia setengah baya, kerjanya marah-marah terus ya, itu karena itu agak rumit itu masuk itu pakai pintu putar begitu, ya. Lalu kemudian saya tanya kepada dia, ini bagaimana ini cara masuknya? Ya, dia menjelaskan dengan marah-marah, marah-marah, marah-marah. Nah, sebelumnya itu teman saya yang dari Filipina juga, ya, itu menceritakan kepada saya bahwa itu perempuan marah-marah terus katanya. Ya. Nah, jadi ya kita tidak tahu ya ini apa persoalan dari wanita ini, tetapi ya kita lihat bahwa dia bukan seorang yang lovable, ya itu seorang yang penuh dengan kasih. Nah, tetapi kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan menjadi sosok orang yang memiliki kasih. Kemudian yang kedua, jadi itu yang pertama ya. Roh Kudus itu adalah penolong yang penuh dengan kasih ya, sehingga kita juga harus ya menjadi sosok yang penuh dengan kasih, dan tanda bahwa kita ya itu ada Roh Kudus di dalam hidup kita adalah kita menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Kemudian yang kedua, Roh Kudus adalah penolong yang setia. Ya, dia ini adalah sosok penolong yang setia, yang diutus oleh Tuhan. Ya, dia penolong yang setia. Ya, kalau kita lihat kita hidup dalam dunia yang di mana manusia itu ya sangat-sangat serba hedonis, ya, menginginkan kenyamanan, ya, ingin sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Ya, kemudian apa? Dunia ini dunia yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Ya, sehingga di dalam dunia ini itu tidak gampang untuk menemukan orang yang setia. Ya, orang yang sukses itu banyak. Ya, orang yang sukses itu banyak. Ya, mau cari teman itu gampang. Kalau Anda punya banyak duit, ya Anda punya jabatan, wah itu temannya banyak. Ya. Nah, tetapi tidak gampang untuk menemukan orang yang setia, yang ketika kita dalam kesulitan, dia tidak meninggalkan kita. Ya, Anda bisa melihat ya, itu banyak cerita-cerita itu kan. Ya, si A, si B, si C. Ya, waktu dia jaya, ya, orang-orang banyak di sekitarnya. Tapi ketika dia kemudian terpuruk, orang-orang meninggalkan dia. Ya, Anda itu tahu tentu satu artis itu kan. Ya, begitu dia kena stroke, istrinya menceraikannya. Ya, nah jadi di dalam dunia ini tidak mudah menemukan orang yang setia. Ya, nah saudara ini berbeda dengan karakteristik Roh Kudus. Dia digambarkan sebagai sosok yang setia. Dia adalah penolong yang setia. Ya, itu artinya apa? Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia akan senantiasa mendampingi kita dalam keadaan yang sesulit apapun. Ya, sehingga kita akan melihat bahwa anak Tuhan yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat bahwa hidupnya itu hidup yang konsisten. Ya, hidupnya itu konsisten. Walaupun dia, ya, itu sesewaktu dia mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupnya, tetapi kita bisa melihat ada konsistensi di dalam kehidupannya. Ya, dia bisa tetap bertahan, ya, dia tidak akan pernah sampai terpuruk. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu ya dia tidak akan membiarkan orang benar itu sampai jatuh tergeletak, tidak. Ya, orang di dalam Tuhan itu boleh dia mengalami kesulitan, tetapi dia akan terus berdiri. Mengapa? Karena dia didampingi oleh Roh Kudus yang setia. Ya, Roh Kudus itu adalah sosok yang setia. Kita bisa membaca Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ya, firman Tuhan mengatakan, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau ya aku tidak akan pernah melupakanmu atau meninggalkanmu." Ya, itu kalimat. Aku tidak akan pernah melupakanmu atau aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayat yang ke-6.
Jadi kita dapat dengan berani mengatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku. Ya, Tuhan itu setia. Ya, ini dalam hidup ini bisa aja kan ada waktu-waktu ya kita itu dihianati bahkan oleh teman dekat kita sendiri. Ya, orang yang kita percaya, orang yang kita itu sudah itu bersama-sama dalam jangka yang panjang dengannya, melayani sama-sama tapi kemudian mengkhianati kita. Ya, itu banyak saudara. Dalam dunia ini banyak yang seperti itu. Ya, bahkan di dalam gereja Tuhan, di dalam pelayanan, nggak sedikit yang seperti itu. Ya, makanya kita tidak boleh mengandalkan manusia. Amin. Ya, jangan pernah mengandalkan manusia. Ya, jangan pernah bergantung kepada manusia ya. Ini Kora nanti kalau udah dapat kerja, jangan pernah mengandalkan manusia, siapapun dia. Sekaya apapun dia, sepintar apapun dia. Ya, tapi andalkan Tuhan. Ya. Ini penulis Ibrani mengatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Jawabnya, tidak ada. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku. Ya, bisa aja kemudian mereka melakukan sesuatu dan itu berdampak dalam kehidupan kita. Tapi itu percayalah Tuhan pada waktunya dia akan mengangkat kita. Ya, dia akan mengangkat kita. Ya. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini 1 Yohanes 1 ayat 9, ayat yang sangat kita kenal. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, dia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni. Selama orang itu mengakuinya dan bertobat. Ya, dosa sebesar apapun Tuhan akan ampuni selama orang itu mengakui dan bertobat. Tetapi dosa sekecil apapun dia tidak bisa ampuni kalau orang itu tidak mau mengakuinya dan bertobat. Ya, kalau kita mengakui dosa-dosa kita, dikatakan Tuhan itu setia, dia adil. Ya, dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kebenaran. Jadi tadi poin yang pertama, Roh Kudus itu adalah penolong yang apa tadi? Ya, dia adalah penolong yang mengasihi. Ya, kemudian yang kedua, dia adalah sosok penolong yang setia. Ya, dia adalah sosok penolong yang setia. Nah, sehingga orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang itu juga adalah seorang yang setia. Ya, ini karakter yang tidak gampang. Ya, karena dalam dunia ini banyak orang nggak setia. Ya, mari kita renungkan. Mari kita melihat kepada hidup kita saat ini. Apakah kita sudah menjadi orang yang setia? Apakah saya sudah setia kepada suami saya? Apakah saya sudah setia kepada istri saya? Apakah saya sudah setia kepada anak-anak saya? Ya, apakah saya sudah setia dengan keluarga besar saya? Apakah saya sudah setia ya dengan pekerjaan saya? Apakah saya sudah setia dengan pimpinan saya? Ya, atau kita banyak ya itu katakanlah dalam tanda kutip misalnya mencuri waktu. Ya, kita tidak setia. Ya, kita tidak disiplin. Ya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah seorang yang setia. Ya, jadi dia adalah sosok yang mengasihi, kemudian yang kedua dia adalah sosok yang setia. Nah, ketika seorang dikuasai oleh Roh Kudus, dia juga akan menjadi sosok yang mengasihi dan sosok yang setia. Kemudian yang ketiga, saudara, ya Roh Kudus itu adalah penolong yang apa? Dia adalah penolong yang bijaksana. Ya, dia penolong yang penuh dengan hikmat. Ya, kita ingat itu kisah Ayub ya. Ayub itu dalam satu hari semua hartanya habis, anak-anaknya mati. Tuhan izinkan setan untuk menyentuh apa yang dia miliki. Semua harta bendanya, kemudian anak-anak. Tapi dia tidak menyangkali Tuhan. Kemudian itu setan minta izin lagi, Tuhan izinkan.
menyentuh si Ayub, kena borok dari batok kepala sampai ujung kaki. Ya. Lalu kemudian di dalam kesengsaraannya, ya itu teman-teman Ayub itu berusaha menghiburnya, ya, dan berusaha menghiburnya, tapi juga dengan apa? Ya, itu mereka bertanya, Ayub ini kamu ini bikin dosa apa? Ya, itu rata-rata begitu ya teman-temannya itu ya, karena mereka menganggap bahwa orang mengalami kesulitan dalam hidup pasti orang ini berdosa. Ya, sehingga kemudian Ayub merespon kepada teman-temannya. Ayub menjawab dan berkata, aku telah banyak mendengar hal semacam itu. Kamu semua penghibur yang menyedihkan. Ya, kalau LAI itu menerjemahkan, kamu ini semua adalah penghibur sialan. Ya, belum selesaikah omong kosongmu itu? Atau apakah yang menjengkelkanmu sehingga engkau terus menjawab? Ya, nah saudara, dalam dunia ini ada banyak seperti itu. Penghibur yang menyedihkan. Penghibur sialan. Ya, waktu kita mengalami kesulitan, ya, kemudian kita curhat kepada orang, tolong doakan saya ya. Lalu dia kemudian pokok kita, hibur kita. Kamu harus kuat ya, kamu harus ini ya. Ya. Saya biasanya ya, kalau saya punya pergumulan ya, saya biasa nggak mau saya apa namanya, eh ya share itu ke orang lalu lalu bilang itu tolong doakan saya ya, tolong doakan saya. Memangnya kamu tidak bisa berdoa sendiri? Memangnya Tuhan akan menjawab doamu? Ya, itu kalau ada banyak orang yang mendoakannya. Memangnya kalau kamu sendiri yang berdoa, itu Tuhan tidak mendengar dan menjawab doamu. Alkitab mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Dan kalau kita datang kepadanya secara pribadi pun, ya sekalipun pribadi kita mengunci pintu, kita datang berdoa kepadanya. Apalagi di dalam nama Yesus, dia pasti mendengar, dia pasti menjawab. Ya, tapi dalam dunia ini banyak sekali kan, itu penghibur-penghibur sialan. Ya, mereka bilang, oke saya akan mendoakanmu, tapi sebetulnya mereka tidak mendoakan kita. Ya, jangan pernah menyandarkan iman kita kepada orang lain. Ya, kita bisa terkonek langsung dengan Tuhan. Tuhan menjawab kita. Ya, nah jadi teman-teman Ayub ini berusaha menghiburnya, tetapi Ayub kemudian melihat bahwa mereka semua ini adalah penghibur yang menyedihkan. Mereka ini semua adalah penghibur sialan. Makanya kalau kita membaca di bagian-bagian akhir kitab Ayub, Tuhan itu sampai marah itu kepada tiga teman Ayub itu. Ya, dan suruh minta maaf itu kepada Ayub. Kalau enggak nanti aku timpakan kamu. Ya, itu malah petaka kata Tuhan. Ya, karena mereka telah menjadi penghibur sialan bagi Ayub. Ya. Nah, bagaimana dengan kita saat kita mencoba menolong teman kita dalam kesusahan mereka? Apakah mereka melihat kita sebagai ya penghibur, ya sosok yang memang nasihat kita itu bisa menolong dia, atau kita justru mereka lihat sebagai seorang penghibur sialan? Nah, Roh Kudus itu adalah penolong yang bijaksana, penolong yang penuh hikmat. Ya, penolong yang bijaksana mengambil jiwa, meletakkan di atas meja, membedahnya dalam sekejap. Dia menemukan akar masalahnya, dia melihat di mana penyakitnya, kemudian dia mengoleskan pisau di mana operasi diperlukan, dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Roh Kudus selalu bijaksana. Roh Kudus adalah roh hikmat. Makanya firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia akan memiliki hikmat. Ya, Roh Kudus selalu bijaksana. Bersamanya kita selalu berada di tangan yang aman. Ya, jadi implikasinya apa? Implikasinya seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, dia dikendalikan Roh Kudus, dia tidak hanya menjadi sosok yang mengasihi, ya, dia tidak hanya menjadi sosok yang setia, tetapi dia menjadi orang yang berhikmat. Ya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang memiliki hikmat. Ya, dalam
dunia ini, saudara, ada banyak sekali orang, dia hanya memiliki apa? Dia hanya sampai pada memiliki pengetahuan. Pengetahuannya luas sekali. Ya. Dia punya pengetahuan, ya, itu misalnya apa? Itu bikin senjata yang canggih. Ya. Tapi dia tidak punya pengertian, dia tidak punya hikmat. Senjata itu dipakai buat membinasakan orang, membunuh orang. Ada orang sampai pada dia punya pengetahuan, kemudian dia punya pengertian. Wah, ini kalau saya ledakkan ini senjata ini, dia bisa apa namanya eh, membunuh sampai 1 juta orang dalam sekejap. Jadi dia punya pengetahuan, tapi dia tidak punya pengertian bahwa itu adalah hal yang salah. Nah, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan kita untuk mengaplikasikan apa yang kita tahu dan mengerti, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan baik. Ya, seorang yang memiliki hikmat itu adalah orang yang dia bikin bahan peledak, tapi bahan peledak itu misalnya dia pakai untuk apa? Ya, ya itu untuk meledakkan gunung misalnya, kemudian dia membangun dam, ya dia membangun danau, ya kemudian yang bisa mengairi itu banyak, ya itu lahan pertanian di desa-desa sehingga rakyat semakin makmur. Ya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang memiliki hikmat. Ya, dan orang yang memiliki hikmat, ya, sesulit apapun kehidupan, ya ini kan hidup ini kan nggak gampang ya, sulit loh hidup ini loh. Ya, ini yang kena PHK banyak loh. Di Jogja itu warung-warung, waduh, mengerikan. Banyak sekali. Ini kita tidak tahu. Ya, ini pemerintah harus bekerja dengan sangat keras supaya apa? Ya, supaya ada pembangunan, supaya ada itu lahan pekerjaan. Karena sekarang itu banyak orang menganggur. Ya, banyak orang menganggur. Ya. Nah, kehidupan ini bukan kehidupan yang gampang. Ini adalah kehidupan yang itu yang cukup sulit ya. Tetapi ingat bahwa kalau kita dikendalikan Roh Kudus, maka Dia akan menolong kita sehingga kita menjadi orang yang memiliki hikmat. Ya, kita punya hikmat bagaimana mengelola pekerjaan kita. Kita akan berhikmat, kita akan diberikan hikmat bagaimana kita bisa itu mengelola uang kita. Ya, dia akan memberikan hikmat kepada kita bagaimana kita bisa mengelola, ya ini dalam konteks, ya ini dalam konteks saya misalnya mengelola kambing-kambing, ya, sehingga mendatangkan kemakmuran, ya bukan hanya bagi kita tetapi bagi orang-orang Kristen yang ada di Gunung Kidul. Ya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang memiliki hikmat. Yang keempat, Roh Kudus adalah penolong yang aktif. Dia tidak menghibur hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Ya, itu kadang-kadang kita mendengar orang mengatakan, jadilah kamu hangat. Ya, semoga kamu merasakan kehangatan. Atau, ya, ini semoga kamu dapat makanan yang banyak hari ini ya. Itu kamu kenyang. Tapi dia tidak melakukan apa-apa ini kepada orang yang memang udah nggak punya apa-apa. Nah, Roh Kudus tidak seperti itu ya. Roh Kudus itu penolong yang aktif, ya, penolong yang aktif. Ketika dia melihat ada orang yang membutuhkan, dia berikan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya, ya itu kalau ada orang meminta baju kepadamu, berikan juga jubahmu. Ya, itu artinya apa? Berikan lebih daripada yang dia minta. Ya, itu berilah. Ya, itu kata Tuhan. Ya, karena kamu belum menerima roh perbudakan yang membawa ketakutan lagi, tetapi kamu telah menerima roh adopsi sebagai anak yang dengannya kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, Roh Kudus itu penolong yang aktif. Kenapa? Karena ya dalam sosok Tuhan Trinitas, dia dikenal sebagai Bapa kita. Ya, dan seorang Bapa itu akan aktif menolong anaknya. Ya, dia akan aktif menolong anaknya. Seorang Bapa yang bijaksana. Dia akan menolong anaknya, dia akan mengarahkan anaknya supaya anaknya itu tidak, ya,
hidup dalam kesulitan. Ya, terus-menerus hidup dalam kesulitan. Dia mau kita berhasil. Ya, Tuhan mau kita berhasil dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau kita menjadi berkat. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang yang memberi. Ya, bukan hanya orang yang menerima. Yesaya memberitahu kita tentang roh yang akan datang dan tinggal di atas Yesus. Ya, Yesaya 11 ayat 2. Di sini dikatakan, roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada pada Yesus. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan kekuatan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus itu penolong yang aktif. Ya, dia aktif, yang memberikan hikmat kepada kita, memberikan pengertian kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Ya, dia menolong kita secara aktif. Nah, sehingga kita pun menjadi orang yang, ya, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita juga seorang yang aktif, bukan hanya ngomong doang. Ya kan? Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, maka perbuatannya akan sejalan dengan perkataannya. Perkataan kita akan sejalan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita itu sejalan dengan perkataan kita. Ya, kita mengatakan A, kita melakukan A. Ya. Kita mengatakan B, kita melakukan B. Bukan kita itu mengatakan A, tapi kemudian kita mengatakan B. Ya, nah jadi itu artinya apa? Seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah seorang yang bisa dipercaya. Nah ini, ya, dalam hidup itu seperti itu. Anda harus bisa menjadi orang yang dipercaya dalam pekerjaan seperti itu. Ya, ini buat yang sedang mencari pekerjaan, Corazon ya. Kamu harus bisa menjadi orang yang dipercaya. Pimpinanmu harus bisa percaya kepada. Ini kan sebetulnya dalam dalam hidup ini kan itu masalah kepercayaan tuh. Tapi itu tidak dibangun di dalam itu dalam 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, bahkan 1-2 tahun. Kadang-kadang bisa bertahun-tahun. Ya, membangun kepercayaan gitu. Ya, kalau kita lihat Jokowi itu, dia sudah mulai membangun kepercayaan waktu dia menjadi wali kota Sulu, ya kan? Ya, itu jadi sorotan, orang tertarik dengan sosoknya. Kemudian dia jadi gubernur DKI, kemudian dia jadi presiden. 5 tahun pertama juga dia masih gamang kan itu, masih ingat nggak itu? Dia masih gamang itu ada kasus, kasus apa itu? Cicak buaya kalau nggak salah ya. Ya itu perseteruan antara KPK dengan kepolisian. Wah itu kita agak ini juga ya. Ya waktu itu masih gamang, tapi kita bisa melihat. Ya, ini presiden kita ini presiden yang bagus banget kan ini. Ya, menjelang akhir masa jabatannya tahun depan. Ya, approval rate-nya 70-80%. Luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat Jokowi itu, ya, perbuatannya sejalan dengan perkataannya. Dia mau bikin jalan tol, dia kerjain. Dia mau bikin kereta api, kita pikir itu kereta kereta cepat itu Jakarta Bandung, kita pikir mangkrak. Ternyata enggak, sudah uji coba loh, kaget saya. Hah? Sudah uji coba. Jadi perbuatannya sejalan dengan perkataannya. Makanya orang percaya kepadanya. Ya. Itu bahaya sekali itu pemimpin itu. Dia ngomong kalian akan saya beri pekerjaan, tapi ternyata mereka nggak punya pekerjaan. Ya kita terus doakan ya Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Yang terakhir, Roh Kudus adalah penolong yang selalu hadir. Ya, dia selalu hadir dalam hidup kita. Ya, jika Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Anda selalu ada di dekat Anda. Ketika Anda mengalami tekanan, Tuhan ada di sana. Ya, dia adalah penolong yang selalu hadir di saat-saat sulit. Jadi kalau ada orang dia begitu tertekan sekali, sampai depresi, sampai jadi gila, sampai nggak bisa tidur, ya toh, itu ketika ada masalah, itu patut dipertanyakan.
Sejauh mana kamu mengenal Tuhan? Kalau kamu karena masalah kehidupan kamu sampai nggak bisa tidur berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu artinya kamu tidak mengenal Tuhan. Kamu tidak memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Ya, walaupun kamu ada di gereja, walaupun kamu majelis, itu tidak menjadi jaminan. Ya, karena apa? Kita mengatakan Tuhan itu penolong yang selalu hadir di saat-saat sulit. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan kasihnya selalu terarah kepada Anda. Itu sama seperti ini kita sebagai orang tua kan, kasih kita selalu terarah kepada anak-anak kita. Benar nggak? Ya. Yang sudah jadi orang tua, kasihnya selalu terarah kepada anak-anak. Ya. Kita tidak akan pernah meninggalkan dia. Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang atau kekuatan, baik yang tinggi maupun yang dalam atau makhluk lain apapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, apakah itu kematian, kehidupan, malaikat, pemerintah, yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kekuatan apapun, baik yang tinggi maupun yang dalam, makhluk lain apapun, persoalan hidup apapun, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya, Tuhan itu selalu hadir, ya ini seperti ini. Tuhan Yesus berikan ilustrasi, seorang gembala punya 100 domba, satu menyimpang, satu tersesat. Dia tinggalkan yang 99, dia cari yang satu. Yesus katakan sampai ia menemukan. Setelah ia menemukannya, dia pulang dengan gembira, lalu kemudian dia mengajak, ya, itu teman-teman yang sesama gembala yang lain, mari berpesta. Dombaku yang hilang sudah ditemu. Ya, seperti itulah Tuhan. Ya, seperti itulah Roh Kudus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia penolong yang aktif, dia penolong yang setia, dia penolong yang mengasihi, dia penolong yang penuh dengan hikmat, dan dia penolong yang selalu hadir di dalamnya. Kiranya firman Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Apakah ada doa syafaat yang ingin dinaikkan? Oke, kalau dari saya, kita terus doakan untuk teman saya, si Dion, apa pergumulannya ya. Kita terus mendoakan dia, apa bukan cuma karena masalah hidupnya sama masalah bapaknya, supaya di keluarganya Dion tuh bukan cuma supaya bapaknya bisa sembuh dari stroke, supaya ada pemulihan di keluarganya, supaya hubungan keluarganya bisa terus membaik gitu loh. Baik, ada lagi? Oke, Doakan. hmm, sama Metopen dan apa KKN saya nanti setuju sama sama studi saya juga supaya semester ini bisa dapat nilai bagus juga, supaya Iya. tugas-tugas bisa saya kerjakan dengan bagus, mau baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Oke. Baik, mari kita berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Roh Kudus dicurahkan kepada kami. Roh Kudus adalah penolong kami, penolong yang sangat mengasihi kami, yang setia, yang selalu hadir, yang bijaksana.
dan yang penuh dengan hikmat. Sehingga Tuhan, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kami, menguasai, mengendalikan kami berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, maka hidup kami akan baik-baik saja. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kiranya Kau materaikan, supaya semua anak-anak-Mu boleh mengalami hidup yang berkenan. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa buat Dion. Tuhan lawat dia, lawat ayahnya. Jamah dan sembuhkan Tuhan. Pulihkan dia tidak hanya secara fisik, tapi secara khusus, secara spiritual. Tuhan jamah dia. Itu juga untuk Dion yang sedang terombang-ambing. Dia kehilangan pegangan Tuhan, kehilangan iman Tuhan, Kau lawat dia, jamah anak ini. Kasihani dia Tuhan, bawa dia kembali masuk ke dalam persekutuan dengan-Mu. Berkatilah keluarga Dion, di dalam nama Yesus. Kami mohon anugerah-Mu atas keluarga. Untuk Shine yang akan KKN, Tuhan tolong siapkan dia Tuhan dengan teman-temannya, sertai mereka supaya KKN mereka keberadaan mereka, benar-benar menjadi berkat bagi penduduk desa yang mereka layani. Berikan mereka ide-ide yang cemerlang, apa yang harus dan bisa mereka lakukan untuk masyarakat ini. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk penyelesaian studi Shine, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Siapkan semua yang dia perlukan. Kami teringat saat ini Tuhan, berdoa buat kedua anak kami, Ois dan juga Joseph, yang sedang menunggu hasil dari ujian mereka masuk perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Engkau membuka jalan buat anakmu ini, kedua anakmu ini, berikanlah tempat yang terbaik untuk mereka. Sehingga mereka dapat menempuh perkuliahan di jurusan yang mereka sukai, mereka ingin mengembangkan hidup mereka di sana, mengembangkan karir mereka di sana. Tuhan buka jalan untuk kedua anakmu ini. Dan juga buat orang tua mereka agar membimbing dengan tepat kedua anak mereka. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai semua anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami teringat buat Pak Prapto di dalam pergumulan kesehatan. Tuhan jamah hamba-Mu ini, Tuhan jamah dia dan sembuhkan dia dengan sempurna. Kami serahkan Pak Prapto ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada. Orang tua kami berikan kesehatan. Setiap kami, Tuhan, berkati pekerjaan kami, supaya apapun yang kami pegang boleh berhasil. Kami juga teringat untuk Corazon yang masih menunggu pekerjaan. Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik untuk dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengalaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum kita akan nanti menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian apinya berkobar dalam hatiku. Biarlah dengan Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh Kudus Tuhan boleh terus mengobarkan semangat di dalam hati kita, dalam hidup kita, penuh sukacita, kita ikut Tuhan Yesus dan melayani Dia. Mari kita menaikkan pujian ini. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku kira karena Yesus yang memberi
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Di dalam Yesus Tuhanku. Di dalam Yesus Tuhanku. Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dan juga menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak buat ibadah pada minggu pagi ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menyertai perjalanan kami, semua aktivitas kami di minggu yang ada di depan, supaya hidup kami memuliakan dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang besar. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, ibadah kita telah selesai. Shalom untuk kita semuanya. Shalom.